Inilah dia yang jadi kepada Adam dan Hawa. Ya, jangan kamu makan, nanti kamu akan mati. Ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekarang ini kan begitu. Dosa semua orang pun buat gitu kok. Sedikit-sedikit ambil itu nggak akan tahu itu bosmu itu. Ya, atau yang najis, semua orang pun begitu. Sekarang zamannya begitu, orang bisa hidup ya tanpa ikatan pernikahan. Kalau cocok baru menikah dan lain sebagainya. Narkoba itu semua orang pun makan. Siapa yang nggak makan? Saya pernah dengar orang berkata begitu. Nah, saudaraku, kalau kita dengarkan itu, kita akan melihat bahwasanya kita bisa jatuh lagi kepada dosa. Sebelum kita mengikuti Yesus, tentu saja kita tidak bisa melawan ini. Karena kodrat kita adalah kodrat berdosa yang diturunkan daripada Adam dan Hawa. Oleh satu orang, semua manusia sudah jatuh kepada dosa. Dan semua manusia, saudaraku, ya sudah taat kepada penguasa jahat di udara. Efesus 1, Efesus 2, ayat 1-3. Ya, itulah keadaan kita. Sama seperti misalnya kalau saya, saudaraku, ya bapak saya kan orang Indonesia. Maka saya lahir pun kayak orang Indonesia, iya kan? Enggak tiba-tiba mata saya biru, apa saya enggak. Karena apa? DNA-nya orang Indonesia. DNA saya orang berdosa, saudaraku. Ya, makanya kita semua, Roma 5 berkata, karena Adam semua kita sudah jatuh kepada dosa. Memang sukanya kita berdosa. Manusia ini sudah jatuh kepada kodrat berdosa. Itu sebabnya Tuhan rencananya yang semula yang menciptakan manusia segambar dengan dia, mulia, itu sudah rusak oleh karena dosa, tapi Tuhan tidak pernah mundur dari rencananya. Puji Tuhanlah. Dengan demikian kita tetap punya pengharapan, kita bisa dipulihkan. Amen. Itu sebabnya dalam Kejadian 3:15 kita mendengar Tuhan berkata, nanti, ya, saya bacakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Dan kata lain, Yesus akan lahir untuk menebus kita. Dia akan mati, saudaraku, tapi setan dipatahkan kuasanya. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya kepadanya, bisa Yohanes 3:16 berkata, tidak lagi dihukum karena upah dosa itu adalah maut. Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa. Roma 6:23 berkata, upah dosa maut, tapi kasih karunia Tuhan keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadi seberapa kita yang mau, saudaraku, menerima Yesus manusia ini, maka dia pindah daripada gelap kepada terang. Dari hamba dosa jadi hamba kebenaran. Dari kerajaan gelap kepada kerajaan sorga. Dari anak setan menjadi anak Bapa di sorga. Bagian kita percaya, bagian Tuhan menyediakan darahnya. Kasih karunia, bukan karena perbuatan baik, Efesus 2:8-9 berkata, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tapi itu datang kalau kita percaya. Pada saat kita percaya, maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita meninggalkan hidup yang lama. Itu makanya begitu selamat harus dibaptis. Ya, baptis selam itu tidak usah menjadi perbantahan, karena arti daripada baptis selam itu adalah menanamkan. Diselamkan, dibaptiso, artinya ditanamkan manusia lama, lalu bangkit seperti Yesus bangkit dari kematian. Kita juga bangkit kepada hidup baru dalam Yesus. Amen. Manusia lama ditanamkan, itu proklamasi kita, kayak proklamasi kemerdekaan. Pada waktu kita katakan proklamasi kemerdekaan, Soekarno-Hatta, ya, dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan, ya, memproklamirkan kemerdekaan kami. Tidak ada bangsa lagi yang kita izinkan untuk menjajah kita. Kita mengatakan kita bangsa merdeka. Tapi kalau saudara lihat sejarahnya, saya lahir tahun 43, saudaraku, zaman Jepang, tahun 45 merdeka. 46-47 ada aksi polisioner, yaitu orang-orang sekutu Belanda dengan Inggris dan ya itulah sekutunya. Serta 10 November itu mereka menyerang lagi Indonesia, mau mengambil kembali. Kita pun begitunya. Sesudah pun kita terima Yesus, akan ada, ya, aksi-aksi daripada musuh untuk menarik kita kembali. Kalau bisa membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan, ditariknya kita keluar daripada keselamatan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, diganggunya kita sehingga selama hidup kita tidak pernah sampai kepada maksud Tuhan. Kita mundar-mandir, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun.
sehingga seumur hidup kita tidak pernah menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudaraku, karena kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan, dan dia bapa penipu. Untuk itulah kita harus tetap teguh mengikut Tuhan sampai kepada panggilan Tuhan selama kita berada di dunia ini. Nah, ada kurun waktu kita di dunia ini. Sejak mulai kita selamat, sejak mulai kita menjadi hamba kebenaran, sejak mulai Yesus ada dalam hati kita, itulah perjalanan kita dimulai untuk dipulihkan Tuhan seperti dulu waktu dia menciptakan manusia di Taman Eden. Saudaraku, nanti di Yerusalem itu adalah Eden yang berikutnya, saudaraku. Ya, karena dunia ini nggak lagi bisa, udah rusak serusak-rusaknya. Jadi Tuhan ciptakan kepada kita rumah baru, dan itu rumah baru turun, saudaraku, ke bumi jadi Yerusalem baru. Karena Tuhan akan diam dengan kita. Sebenarnya itulah kehendak Tuhan. Ya, makanya Tuhan tidak berikan, Tuhan tutup itu Eden, tidak boleh lagi manusia ke situ, sebab kalau dimakannya itu hidup kekal, pohon kehidupannya kekal. Kehidupan kekal dia dalam dosa. Sedangkan kita harus dipulihkan kembali. Karena selama kita hidup ini, mari kita terus bertumbuh, dipulihkan kembali kepada kehidupan yang seperti yang dikehendaki Tuhan. Saya dan saudara, kalau kita tidak mengerti ini, kita akan ditipu setan. Ya, ada 3 perkara dalam hidup ini yang bisa menarik kita sehingga kehendak Tuhan, rencana Tuhan mau memulihkan kita kembali seperti tadi. Oh, supaya kita ini hidup segambar dengan Tuhan, supaya kita hidup memenuhi bumi ini dengan keturunan kita, dan juga supaya kita hidup memerintah di bumi ini, bukan diperintah oleh bumi ini, artinya diperintah oleh bumi ini. Apa yang disenangi dunia ini yang kita ikutkan, tapi kita yang memerintah. Artinya, saudaraku, kita yang menentukan bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya.